Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran kelima, kebangkitan sebelum salib. Minggu, 23 Oktober, kebangkitan Musa. Bacalah Yudas 9 dan Lukas 9 ayat 28-36. Bukti apa yang Anda temukan dalam teks-teks ini untuk kebangkitan tubuh Musa? Beberapa bapak gereja Yunani dari Alexandria berpendapat bahwa ketika Musa meninggal, dua Musa terlihat. Satu hidup dalam roh, yang lain mati dalam tubuh. Satu Musa naik ke sorga dengan malaikat, yang lain dikuburkan di bumi. Perbedaan antara asumsi jiwa dan penguburan tubuh mungkin masuk akal bagi mereka yang percaya pada konsep Yunani tentang jiwa abadi, tetapi idenya tidak ada dalam Alkitab. Yudas 9 menegaskan ajaran Alkitabiah tentang kebangkitan tubuh Musa karena perselisihannya adalah tentang tubuh Musa dan bukan tentang jiwa yang dianggap masih hidup. Ulangan 34 ayat 5-7 memberitahu kita bahwa Musa meninggal pada usia 120 tahun dan Tuhan menguburkannya di tempat tersembunyi di sebuah lembah di tanah Moab. Tetapi Musa tidak tinggal lama di dalam kubur. Kristus sendiri dengan malaikat-malaikat yang telah menguburkan Musa turun dari surga untuk membangkitkan orang suci yang tidur itu. Untuk pertama kalinya Kristus segera memberikan hidup kepada orang yang sudah mati. Apabila penghulu kehidupan dan makhluk-makhluk yang bercahaya itu mendekati kubur itu, setan merasa khawatir atas kemenangannya itu. Kristus tidak mau membiarkan dirinya terlibat dalam pergumulan dengan setan, tetapi Kristus menyerahkan kepada Bapanya segala perkara itu sambil berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Kebangkitan dipastikan untuk selama-lamanya. Setan kehilangan mangsanya. Orang benar yang sudah mati akan hidup kembali. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 79 dan 80. Bukti yang jelas tentang kebangkitan Musa ditemukan pada transfigurasi. Di sana Musa muncul bersama Nabi Elia yang telah diterjemahkan tanpa melihat kematian. Musa dan Elia bahkan berdialog dengan Yesus, dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Penampilan Musa, bukti kemenangan Kristus yang akan datang atas dosa dan kematian, digambarkan di sini dalam istilah yang tidak salah lagi. Itu adalah Musa dan Elia, bukan roh mereka. Atau bagaimanapun juga Elia tidak mati yang telah menampakkan diri kepada Yesus di sana. Musa tidak diizinkan memasuki Kanaan duniawi, tetapi di bawah ke Kanaan surgawi. Apakah yang diajarkan ini tentang bagaimana Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Yudas pasal 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, "Kiranya Tuhan menghardik engkau." Karena di dalam Ulangan 34 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan bahwa lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Jadi dengan beberapa ayat ini, Musa, tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang menunjukkan kehidupan keteladanannya bukan hanya kepada bangsa Israel tetapi bagi kita pada saat ini, meninggal. Musa meninggal dan dikuburkan. Tentu saja, prinsip dari kata-kata yang ada di dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kita tahu bahwa Musa adalah seorang yang paling lembut hatinya dan ia merupakan teladan bagi banyak orang. Dan ketika orang-orang benar mati, maka di sana dikatakan bahwa berbahagialah bagi mereka yang mati di dalam Tuhan, karena boleh beristirahat dan akan dibangkitkan kembali. Tetapi kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa.
Ketika kita melihat Yudas pasal 1 ayat 9 yang telah kita bacakan, walaupun kepada kita hanya diberikan secara sekilas, sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di dalam ayat ini. Mikael, Kristus sendiri berdebat dengan iblis sehubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa, dan benar, dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi, yang membuat Lucifer dilempar dari surga, dari kedudukannya yang tertinggi. Dan perdebatan terhadap tubuhnya ini terjadi karena sekarang Kristus mengklaim janji kebangkitan untuk Musa. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang berdosa, yaitu Musa, seorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus, sangat jelas bahwa sekarang Tuhan melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri, dia adalah tawanan maut yang sah, tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal. Memegang haknya dalam nama penebus itu, Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Alfa dan Omega jilid 2 halaman 80. Dengan kata lain, Allah memberikan kebangkitan kepada Musa, dan bukti jelas tentang kebangkitan Musa ditemukan pada peristiwa transfigurasi di mana Yesus dimuliakan di atas bukit. Dia muncul bersama-sama dengan Nabi Elia, dan Musa benar-benar dibangkitkan. Ini merupakan salah satu peristiwa kebangkitan yang terjadi sebelum salib. Sebagaimana Musa, demikian pula yang akan terjadi manakala Tuhan datang pada kali yang kedua, di mana umat-umat Tuhan yang telah beristirahat dari jerih lelah akan dibangkitkan. Itulah sebabnya kitab Wahyu mengatakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Bukankah ini merupakan pengharapan bagi kita umat-umat yang percaya kepadanya? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Lewat pengalaman kebangkitan Musa dapat memberikan pelajaran bagi kami bahwa Allah pemilik kehidupan yang akan memberikan kehidupan bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.